Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Kristus. Pada siang hari ini, pada sore hari ini kita bertemu di dalam pertemuan hari yang keempat novena untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut Roh Kudus di hari Pentakosta. Tema pada pertemuan yang keempat pada hari ini adalah Roh Kudus sebagai sumber pertumbuhan rohani. Roh Kudus sebagai pertumbuhan rohani. Kalau kita berbicara mengenai rohani, maka kata rohani itu berasal dari kata roh. Kita tahu bahwa setiap manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dapat berkembang, bertumbuh dengan baik kalau diberikan makanan yang cukup, dengan bergizi yang cukup, dan juga tepat waktu. Demikian juga, sebagai manusia kita tidak boleh hanya menumbuhkan tubuh, tapi kita harus juga menumbuhkan jiwa dan roh kita. Seperti tubuh yang membutuhkan makanan, maka rohani kita pun membutuhkan makanan. Di dalam kitab Ulangan bab 8 ayat 3b, ditulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman yang sama ini dikutip oleh Kristus pada saat dia dicobai di padang gurun, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Bapak Ibu, pertumbuhan tubuh mudah untuk dilihat. Memang kita sebagai pemilik tubuh tidak merasakan, kita tidak tahu kapan kita menjadi gemuk, kapan kita menjadi besar, kapan kita menjadi kurus, kita tidak tahu. Tetapi orang-orang di sekitar kita tidak sukar untuk melihat pertumbuhan tubuh kita. Lalu bagaimana dengan rohani kita? Karena rohani sesuatu yang tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa rohani kita bertumbuh atau tidak? Bapak Ibu, sebuah pohon akan diketahui apakah pohon ini sudah matang, sudah dewasa atau tidak, ketika dia mulai berbuah. Jadi ketika pohon itu mulai bisa berbuah, maka pemilik pohon itu tahu bahwa pohon ini sudah matang, sudah dewasa. Demikian juga dengan kita, demikian juga dengan pertumbuhan rohani kita. Kita dapat dikatakan menjadi matang, menjadi dewasa, bertumbuh dengan baik, kalau buah-buah roh, kalau buah roh semakin melekat, semakin terlihat di dalam pribadi kita. Bapak Ibu, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a persisnya, dikatakan apa itu buah roh? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Setiap orang yang roh pribadinya semakin melekat kepada Roh Kudus, maka rohaninya akan terus disempurnakan oleh Roh Kudus menjadi lebih dan lebih dewasa. Buah roh akan terlihat, buah roh akan tampak di dalam pribadi dia, di dalam kata-kata dan perbuatan-perbuatannya. Sebaliknya, lawan dari buah roh adalah kedagingan. Di dalam Galatia 5, 19-21a, Paulus menggambarkan kedagingan sebagai percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Jadi kalau kita mau mengetahui apakah rohani kita bertumbuh dengan baik atau tidak,
Maka yang dapat menjadi ukuran apakah di dalam diri kita buah roh itu semakin tampak dan terlihat, ataukah justru kedagingan itu semakin tampak di dalam tingkah laku kita. Apakah kita semakin percaya dengan tahayul? Apakah kita semakin mengutamakan harta, kekayaan, kenikmatan hidup sebagai berhala-berhala modern di dalam kehidupan kita? Kalau hal ini terjadi, itu berarti kedagingan semakin tampak di dalam diri kita. Sebaliknya, kalau kita lebih banyak mau memuji daripada untuk mengkritik atau mencela seseorang, ketika kita lebih bisa menguasai diri dalam segala keadaan, ketika kita penuh dengan belas kasih kepada orang yang bersalah, orang yang membutuhkan bantuan, itulah menunjukkan buah roh ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, lalu bagaimana caranya kita untuk dapat bisa menumbuhkan rohani kita? Ada 4 hal yang dapat kita bicarakan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita perlu berdoa memohon petunjuk, bimbingan, dan kekuatan dari Roh Kudus. Ketika Yesus wafat di kayu salib, para rasul berada dalam keadaan sangat-sangat terkejut, takut, bingung, frustasi. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka kehilangan harapan, mereka bingung dengan masa depan mereka. Di dalam Injil Lukas dikatakan, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, maka dia mengucapkan pesan kepada para rasul agar mereka jangan meninggalkan kota Yerusalem, tetapi mereka harus berkumpul untuk terus berdoa, memohon agar penolong yang dijanjikan oleh Allah Bapa segera turun atas mereka. Yesus mengatakan, berdoalah agar penolong yang lain itu datang kepada mereka. Selama ini Yesuslah yang menjadi penolong bagi para rasul, bagi para murid-muridnya. Tetapi ketika dia sudah naik ke surga, maka dia berjanji ada penolong lain, yaitu Roh Kudus yang akan penolong para rasul dan mendampingi di mereka sampai akhir zaman. Bapak Ibu, atas perintah Yesus itu, para rasul berkumpul di kota Yerusalem. Mereka menempati sebuah rumah untuk mereka bersembunyi karena mereka begitu takut terhadap orang-orang Yahudi. Kalau Yesus saja yang begitu populer bisa dibunuh dengan sangat keji, bisa difitnah oleh saksi-saksi dusta, apalagi mereka. Sampai pada hari raya Pentakosta Yahudi. Pada hari Pentakosta Yahudi, orang-orang Yahudi dari segala daerah, dari segala negara berziarah ke Bait Allah. Pada saat itu, para rasul, murid-murid Yesus, mereka ada di Yerusalem, tetapi mereka tidak pergi ke Bait Allah. Mereka memilih untuk bersembunyi di dalam sebuah rumah. Mereka berdoa di sana ditemani oleh Bunda Maria dan juga beberapa wanita yang dengan setia menemani Yesus, rombongan Yesus dari provinsi Galilea sampai ke Yudea dan di kota Yerusalem. Mereka berdoa, dan mereka tidak tahu sampai kapan mereka harus berdoa, karena Yesus tidak memberitahu kapan penolong itu datang. Tetapi pada hari Pentakosta Yahudi, ketika mereka sedang berdoa di dalam sebuah ruang atas dari sebuah rumah di Yerusalem, dengan semua jendela-jendela yang tertutup, Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus turun dalam rupa hembusan angin. Kita ingat bahwa jendela semua tertutup, seharusnya tidak ada angin yang dapat dirasakan. Tetapi saat itu, Roh Kudus turun dalam hembusan angin, dan kemudian tampak lidah-lidah api yang hinggap di kepala mereka. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa ketika lidah-lidah api itu hinggap, mereka tiba-tiba bisa berbahasa yang lain, berbahasa
roh. Tetapi persoalannya bukan berhenti sampai di situ. Kejadian itu ketika ada hembusan angin, ketika lidah api hinggap di atas mereka, mungkin hanya beberapa menit saja. Tetapi setelah itu terjadi suatu perubahan besar di dalam kehidupan mereka. Mereka keluar dari ruang atas itu. Mereka berani pergi ke bait Allah. Dan di bait Allah mereka bersaksi di depan ribuan orang untuk menyatakan, mewartakan siapa Yesus dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuk mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, apa yang kita lihat dalam hal ini? Ketika Roh Kudus turun atas mereka, ketika mereka menyatukan diri di dalam satu doa bersama, perubahan terjadi secara begitu dahsyat. Rohani mereka bisa bertumbuh dengan begitu tiba-tiba dan begitu dahsyat, sehingga mereka yang tadinya takut, cemas, tidak tahu harus berbuat apa, menjadi orang-orang yang berani, menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Karena itu, kalau kita menginginkan rohani kita terus bertumbuh, berdoalah, khususnya di masa Pentakosta ini. Berdoalah meminta agar Roh Kudus turun atas diri kita, agar Dia dapat merubah segala kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Biarlah dengan kasih dan kuasa Dia menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang baru. Yang kedua, Bapak Ibu, yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus berdoa untuk memohon agar Roh Kudus, penolong yang dijanjikan oleh Yesus, penolong yang diutus oleh Allah Bapa, turun kepada kita. Yang kedua adalah kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukan sesekali, tetapi setiap hari kita perlu merenungkan firman Tuhan. Harus diakui bahwa pada saat ini ada banyak orang Katolik yang masih belum terbiasa untuk membaca Alkitab, apalagi setiap hari. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa baca Alkitab itu sulit karena tidak bisa mengerti, karena kata-katanya tidak begitu akrab di telinga atau tidak mudah dicerna. Yang sebagian lagi justru terbalik, mengatakan bahwa cerita-cerita di dalam Alkitab mereka sudah tahu dan mereka merasa bosan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Mengetahui apa yang ditulis di dalam Alkitab sangat berbeda dengan memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ketika kita hanya mengetahui, kita mudah untuk menjadi bosan. Tetapi kalau kita belajar untuk memahami, merenungkannya dengan segenap hati, maka kita tidak pernah akan merasa bosan. Membaca Alkitab bukanlah seperti ketika kita membaca koran untuk mencari informasi. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita seperti membaca surat cinta. Kita merasakan belas kasih Tuhan yang luar biasa. Karena itu, lepas dari mengerti atau tidak mengerti ketika kita membaca firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menekuni firman itu akan bekerja untuk merubah kehidupan kita. Roh Kudus akan bekerja melalui firman itu, sehingga kita bisa menjadi lebih peka untuk dapat menangkap, untuk dapat mensyukuri segala anugerah Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, di dalam Yesaya bab 55 ayat 10 ditulis, dikatakan seperti ini: seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Kalau kita lihat hujan yang turun membasahi tanah, tetapi sesaat kemudian tanah menjadi kering dan sepertinya segala-galanya tidak ada apa-apanya. Tetapi air yang turun itu justru
membuat suatu perubahan yang sangat diperlukan oleh tanah sehingga bisa menumbuhkan pohon-pohonan. Demikian juga ketika kita membaca firman Tuhan, lepas mengerti atau tidak mengerti, Roh bekerja untuk merubah hidup kita. Roh bekerja untuk membuat kita menjadi lebih peka terhadap anugerah Tuhan dan dapat mensyukuri kerahiman Tuhan. Pertama, berdoa memohon Roh Kudus turun atas diri kita. Yang kedua, membiasakan diri untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Yang ketiga, kita perlu untuk terlibat aktif di dalam pelayanan. Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes bab 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Yesus berbicara di sini mengenai makananku, tentu bukan makanan untuk tubuh, tetapi makanan untuk rohaninya. Dan Dia yang mengatakan makanan bagi rohaninya adalah ketika dia melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap akal budi kita. Dan mewujudkan kasih kepada Allah itu dengan mengasihi sesama. Bapak Ibu, karena itu, hal yang ketiga untuk dapat menumbuhkan rohani kita, agar kita bisa menjadi lebih dewasa, agar buah roh semakin tampak di dalam diri kita, terlibat di dalam pelayanan Kristiani. Karena ketika kita terlibat di dalam pelayanan itulah, kita akan merasakan mendapat kekuatan dari Tuhan. Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Kristus, yang keempat adalah kita perlu hidup di dalam persekutuan dengan murid-murid Kristus lainnya, sehingga kita dapat saling meneguhkan dan saling mengingatkan. Hidup di dalam persekutuan dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat Yesus yang lainnya, sehingga kita dapat saling meneguhkan dan saling mengingatkan. Di dalam kehidupan ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali tantangan, sehingga kita seringkali merasa lesu, kita merasa kecewa, kita merasa kenapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi. Ketika kita mulai merasa lesu, kalau kita ada di dalam persekutuan, ada teman yang akan meneguhkan kita. Atau mungkin pada suatu saat kita menafsirkan firman Tuhan, kita menafsirkan apa yang terjadi dengan pikiran kita sendiri, sehingga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita ada di dalam persekutuan, kalau kita berbagi di dalam persekutuan, maka ada teman-teman yang akan meluruskan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Kristus, di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 43 dicatat bagaimana cara hidup murid-murid Kristus yang pertama sesaat setelah Kristus naik ke surga. Di sini ditulis, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ketika kita berkumpul bersama-sama, ketika kita beribadat bersama-sama, pada saat itu Roh Kudus turun atas kita untuk merubah kita semua. Yang lemah boleh dikuatkan, yang goyah diteguhkan, yang ada di dalam keputusasaan diberikan pengharapan. Inilah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Kristus, apa yang mau saya sampaikan di dalam renungan hari keempat ini? Yang pertama adalah, seperti juga tubuh, maka
kita pun harus terus menumbuhkan jiwa dan roh kita. Bukan hanya tubuh, tetapi rohani kita pun harus selalu ditumbuhkan. Yang kedua, tanda-tanda pertumbuhan rohani dapat dilihat dari buah roh. Sejauh mana buah roh itu semakin nyata, semakin terlihat di dalam pribadi kita, di dalam kata-kata dan perbuatan-perbuatan kita. Sejauh mana kita lebih dapat mengasihi orang lain, sejauh mana kita dapat lebih mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sejauh mana kita lebih memperhatikan lingkungan hidup kita. Tanda-tanda pertumbuhan rohani itulah yang dapat menjadi satu cermin bagi kita, apakah kita sudah bertumbuh ataukah justru kita semakin menjauh dari Allah. Untuk dapat terus menumbuhkan rohani, yang harus kita lakukan adalah pertama, berdoa memohon petunjuk dan bimbingan serta kekuatan Roh Kudus untuk mengubah segala kelemahan yang ada di dalam diri saudara dan saya, untuk melepaskan segala kedagingan-kedagingan yang masih melekat di dalam hidup kita. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena terlepas dari mengerti atau tidak, Roh Kudus akan bekerja untuk mengubah hati kita, sehingga kita dapat menjadi semakin peka untuk menangkap dan mensyukuri kasih dan kuasa Allah. Dan yang ketiga, kita harus terlibat aktif di dalam pelayanan kasih bersama murid-murid Kristus yang lainnya. Karena semakin kita mau melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, semakin kita dapat mengetahui dan menjadi percaya akan kebenaran firman-Nya. Dan yang keempat, hidup di dalam persekutuan dengan murid-murid Kristus lainnya, sehingga kita dapat saling meneguhkan dan mengingatkan. Berdoa, merenungkan firman Tuhan, hidup di dalam persekutuan, dan mengambil peranan aktif di dalam pelayanan. Keempatnya ini harus dilakukan secara seimbang. Dengan demikian, rohani kita bisa terus bertumbuh, semakin hari menjadi semakin dewasa. Mari kita tutup Bapak Ibu dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kalau pada siang hari ini, pada sore hari ini, kami sudah menyelesaikan renungan untuk novena hari yang keempat. Kami mencoba merenungkan bagaimana Roh Kudus bisa menjadi sumber bagi pertumbuhan rohani kami. Kami berterima kasih Tuhan, sebagai manusia Engkau telah menganugerahkan kepada kami tubuh, jiwa, dan roh. Dan karena itu kami ingin sekali untuk terus juga secara bertanggung jawab menumbuhkan, menjaga bukan hanya tubuh kami, tetapi juga rohani kami. Tuhan, berikanlah kami kemauan, berikan kami kekuatan untuk terus bertumbuh. Dan biarlah kami boleh berpegang pada apa yang Kau ajarkan pada sore hari ini. Kami mau senantiasa berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kami mau lebih sering lagi, lebih akrab lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mau bersekutu bersama-sama dengan sahabat-sahabat Yesus. Dan kami mau terlibat di dalam pelayanan. Bapa, biarlah semakin hari buah-buah roh semakin tampak. Buah-buah roh semakin melekat di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.